Halo teman-teman pecinta tanaman hias dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Lalu Mustawil di channel Taulin Garden. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman pecinta tanaman hias semuanya tentang bagaimana cara kita membuat pestisida hama yang mudah, aman, dan bahan-bahannya tersedia di dapur kita semua. Oke, siap? Mari kita saksikan bersama. Nah, teman-teman, ini kita lihat contoh tanaman yang terserang hama dan ini telat penanganannya. Ya, ini tanaman peace leaf, ya, tanaman peace leaf, tanaman gantung atau tanaman tempel. Nah, ini diserang oleh kutu putih atau kutu daun kita kenal. Nah, kalau kita lihat, ya, jadi kutu putih ini dia bersimbiosis, bekerja sama dengan semut yang kecil-kecil ini, ya. Jadi kutu putih menyerap sari pada tanaman peace leaf ini. Kemudian makanan yang berhasil dia kumpulkan dibagi bersama semut yang menempel pada batang ini, ya. Nah, jika ini dibiarkan, maka akan terjadi seperti ini. Tanaman akan menjadi kering dan layu, ya. Nah, ini kasusnya sudah parah, sehingga tapi yakin saya masih bisa diselamatkan. Nanti caranya, yang pertama kita lihat mana batang yang kering dan terserang cukup parah, itu terpaksa kita ambil langkah yang ekstrim dengan cara apa? Amputasi, ya. Jadi di sini kita perlu gunting, ya. Yang parah atau yang sudah kering ini bisa kita potong dengan harapan nanti akan tumbuh tunas yang baru, ya. Kita potong saja. Nah. Ya. Ini sudah cukup parah, ya. Sudah cukup potongnya. Nah, ini sekarang akan coba kita tangani dengan menggunakan pestisida yang akan kita racik bersama, ya. Mari teman-teman. Baiklah teman-teman, ini bahan-bahan yang kita perlukan, bahan maupun alat, ya. Jadi sangat sederhana. Yang pertama di sini kita perlu sabun, ya, sabun cuci piring, sabun cair cuci piring. Yang kedua kita perlu wipol untuk pembersih lantai, ya. Kemudian kita perlu pemutih pakaian, dan yang terakhir kita perlu sabun cuci. Nah, ini nanti berapa dosis dari bahan-bahan ini akan menyesuaikan dengan tingkat parahnya hama tersebut, gitu, ya. Selanjutnya alat yang kita gunakan, kita bisa menggunakan gunting, kemudian pisau untuk memotong, sendok untuk menakar ataupun mengaduk nanti. Kemudian ada gelas ukur seperti ini, ya, dan ada alat semprot. Nah, ini alat-alat yang akan kita gunakan. Bagaimana cara membuatnya? Baiklah, kita akan mencoba, ya. Kita akan mulai. Cara membuatnya, kita pada kesempatan ini kita akan membuat cukup 1 liter saja, ya, karena tidak banyak tanaman yang terserang. Kita akan membuat sedikit saja. Kita takar air yang kita gunakan sebanyak 1 liter, ya. Nah, selanjutnya wipol kita masukkan ke dalam air tersebut sedikit saja, ya, kurang lebih setengah tutupnya, tidak sampai penuh, ya, sedikit saja. Berikut sabun cuci 1 sendok saja, tidak usah terlalu banyak. Jadi teman-teman, banyak cara yang dilakukan oleh teman-teman untuk membasmi hama, dan itu bisa teman-teman coba.
Ini adalah salah satu cara yang sudah saya coba dan terbukti ampuh, gitu ya. Selain itu, karena kita tanaman ada di rumah, jadi kita usahakan sebisa mungkin tidak menggunakan pestisida yang bersifat pabrikan ya, atau yang bisa meninggalkan residu, apalagi terhidup oleh anak-anak kita, gitu ya, terhidup oleh anggota keluarga lain yang bisa membahayakan pernapasan maupun kesehatan mereka. Insya Allah bahan-bahan yang kita gunakan ini aman ya, tidak terlalu membahayakan ketika dia tercium atau menyentuh kulit kita. Proklin ya, proklin secukupnya saja ya, 1 sendok saja. Kita aduk lagi. Dan kalau kita ingin dia lebih mantap ya, lebih mantap efeknya terhadap hama, untuk mematikan hama, kita bisa tambahkan ini, sabun cuci ini, bisa yang cair atau bisa yang bubuk, tidak masalah ya, 1 sendok saja. Nah, kita aduk. Ya, ini setelah kita aduk begini mulai naik aroma dari backlinnya, aroma dari wipolnya ya. Nah, tapi harum dia, tidak menusuk ke hidung dan tidak menyebabkan iritasi atau alergi pada kulit ya jika terkena. Kita aduk sampai rinso tadi atau bahan-bahan ini tercampur dengan merata. Oke, ini campuran atau larutan pestisidanya sudah jadi. Tinggal kita masukkan ke dalam alat penyemprot ini ya. Alat penyemprot bisa menggunakan yang teman-teman punya ya, sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Tinggal kita tuangkan. Nah, kita tuangkan seperti ini ya. Oke, kita tutup. Ya, kita tinggal, jadi pestisida racikan rumahan itu sudah bisa digunakan. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikannya kepada tanaman yang terkena penyakit kutu daun ini. Termasuk tanaman yang terkena apa namanya? Tanaman yang diserang semut ya, itu bisa juga digunakan. Pestisida yang kita racik tadi sudah siap digunakan ya, kita aplikasikan kepada tanaman yang terserang oleh hama tadi. Kita semprotkan ke batang-batangnya yang terkena. Teman-teman, penyemprotan itu sebaiknya dilakukan ketika cuaca cerah ya, tidak ada tanda-tanda akan turun hujan, karena ketika kita lakukan pada saat mendung itu dikhawatirkan ketika hujan turun maka apa yang kita semprotkan ini akan dilarutkan oleh hujan. Enggak, apa efeknya tidak akan meninggalkan efek yang kuat pada hama ini, akan sulit hilang jadinya ya. Jadi usahakan pada cuaca cerah penyemprotan memang sebaiknya dilakukan pada pagi hari, sekitar jam 9 atau jam 10 pagi itu ya. Kita lihat mana yang terserang, kita bisa semprot. Nah ya, cukup. Nah, nanti ini tinggal kita taruh dan besok atau 2 hari lagi kita lihat kembali hasilnya.
apakah masih ada atau tidak hama ini. Jika hamanya masih ada, maka kita lakukan penyemprotan ulang. Ya, kita lakukan penyemprotan ulang. Insya Allah setelah penyemprotan ulang itu hamanya bisa kita umumnya mereka akan pergi mati gitu ya. Jadi itu teman-teman bagaimana cara kita membuat pestisida yang sederhana yang aman bagi kita untuk tanaman kita yang ada di rumah, sehingga tidak mengganggu anggota keluarga kita, baik itu pernapasannya maupun menyebabkan iritasi pada kulit maupun matanya jika terkena. Ini aman untuk kita gunakan. Silakan teman-teman bisa aplikasikan di tempat masing-masing. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jika ada yang teman-teman ingin tanyakan terkait dengan pembuatan pestisida dari bahan rumah tangga ini, bisa teman-teman tulis nanti di komentar dan saya akan usahakan untuk menjawab apa yang menjadi kendala atau pertanyaan teman-teman sekalian. Oke, itu saja untuk kesempatan hari ini. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye.